اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, pada dasarnya bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Apapun kelompok itu, nggak usah kita sebut nama. Apapun kelompok itu, sebut nama jemaah sekalian bukan tidak boleh. Boleh kita sebut nama orang yang sesat, kelompok yang sesat. Tapi jemaah sekalian, merubah kemungkaran itu ada kaidahnya. Harus kita perhatikan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, jangan lakukan, haram hukumnya. Kita merubah kemungkaran kalau memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Haram hukumnya, bukan dianjurkan. Kalau bisa memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya, atau memunculkan kemudaratan yang lebih besar, Jadi hati-hatilah kita dalam berbicara. Sekarang zaman sudah beda, nggak seperti dulu lagi. Orang bicara sekarang, besok tersebar di mana-mana melalui medsos, melalui media-media. Dan ada orang-orang yang memang sengaja cari kesalahan orang ini, cari kesalahan seorang dai, cari kesalahan seorang pengikut sunnah. Hati-hati, ada orang-orang yang sengaja melakukan itu untuk menyudutkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hatilah kita. Jadi pada asalnya bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak berjalan di atas sunnah, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah hatimu condong kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu dibakar oleh api neraka. Jadi pada dasarnya nggak boleh kita dekat-dekat mereka. Nggak, artinya kita bermajelis bersama mereka, membantu dakwah mereka, pada asalnya tidak boleh. Kecuali kita saling tolong-menolong di atas manhaj yang hak. Ya. Tetapi bisa saja dibolehkan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalkan bergabungnya seseorang di situ, dia bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar. Dia bisa berdakwah kepada mereka, bukan dia yang didakwahi oleh mereka, tetapi dia yang mendakwahi mereka. Dia bisa memberikan pengaruh yang baik untuk mereka. Katakanlah dia bisa memasukkan ustadz-ustadz sunnah, dai-dai sunnah untuk mengisi kajian mereka. Kan bagus. Itu masalahnya besar. Sama saja dengan antum tinggal di satu lingkungan, setiap hari sholat di masjid situ, di situ yang ceramah, nggak tahu, nggak jelas datangnya dari mana, yang sesat-sesat, antum bergaul dengan mereka, bergaul baik, berakhlak mulia, kemudian antum usulkan, tolong dong dijadwalkan ustaz saya, nanti saya yang tanggung semuanya, nggak usah kalian pikirkan mau bayar berapa ustaz ini. Dia bukan ustaz seleb, nggak mahal, nggak dibayar pun nggak masalah. Ya. Kalau seperti itu kan bagus, antum masuk ke situ untuk memasukkan dakwah sunnah. Artinya antum punya bekal yang cukup, punya kekuatan ilmu dan iman. Tapi kalau antum melihat kondisi antum masuk di situ malah terpengaruh dengan mereka, maka jangan. Jadi pada asalnya tidak boleh, kecuali ada maslahat besar yang bisa antum lakukan di situ dan terhindar dari kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan mungkin ada, tapi kalau kemudaratannya kecil dan maslahatnya jauh lebih besar, mudarat itu bisa saja diberikan keringanan oleh Allah untuk kita tempuh, untuk kita hadapi. Jadi seperti itu jemaah sekalian, itu berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Ya, bahwasanya meraih kemaslahatan atau memperkecil mudarat itulah maksud syariat kita. Jadi nggak hitam putih kita bermanhaj, nggak hitam putih kita beragama. Kalau nggak begini harus begitu, kalau nggak begitu harus begitu, tidak. Tetapi diukur mana maslahat dan mana mudarat. Ya. Kalau nggak begitu, mungkin juga kita gerak dakwah itu menjadi sangat sempit sekali.
dan kelihatannya eksklusif sekali. Ya, baik. Seperti itu ya. Wallahu a'lam.